Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Jadi silakan ketua kelasnya memimpin doa. Baik, sebelum melakukan TBM, baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Siap memulai pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Jadi ibu akan absen dulu sebelum masuk di pembelajaran. Apakah semua hadir ya? Iya. Tidak ada yang apa dan tidak ada yang sakit. Tidak ada. Jadi silakan berdiri dulu, ibu mau lihat cara dia pakaiannya. Ya sudah, silakan dulu. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk materi tentang pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dan zina. Jadi sebelum kita masuk, ada yang masih ingat pembelajarannya minggu lalu? Tentang mujahadah. Apa itu mujahadahnya? Menahan diri. Apa menahan Diri. Ada yang bisa jelaskan? Mujahadah nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Ya bagus, alhamdulillah masih diingat pembelajarannya minggu lalu. Jadi betul apa yang dibilang oleh Kang Muhammad bahwa mujahadah nafs itu kontrol diri, itu harus menahan diri dari sifat-sifat. Nah, jadi untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang Pergaulan bebas dan zina. larangan pergaulan bebas dan Zina. Jadi adapun tujuan kita mempelajari ini adalah setelah mampu untuk mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan makna Quran surah Al-Isra dan Quran surah Al-Mulk serta hadis-hadis larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita memasuki itu materinya, ibu akan menayangkan beberapa gambar tentang analisis kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 24. Jadi silakan diperhatikan video yang akan ibu putarkan. Kemudian kalian amati sebentar bisa
berikan pertanyaan atau menarik kesimpulan. Silakan dilihat videonya. Jadi setelah menyaksikan video tadi, ada beberapa dampak dari ada beberapa gambar yang kalian lihat. Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Kenapa zina itu langsung terlibat dengan hukum? Terus kan itu zina antara perbuatan antara dua insan laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa harus terlibat hukum? Padahal dia sama-sama mau. Maksudnya pertanyaannya ada yang bisa jawab yang lain? Pertanyaannya kenapa perbuatan zina itu terlibat hukum? Ya, karena kita negara Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi perbuatan zina itu adalah termasuk perbuatan melanggar hukum. Makanya kalau dalam agama kita itu ada hukumannya. Kemudian dasar hukum daripada zina yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya. Coba diperhatikan, ada yang bisa baca di atas Quran surah Al-Isra ayat 32. Coba aku dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, jadi diperhatikan ini dasar hukum daripada Quran surah Al-Isra. Ya, jadi di situ sudah jelas bahwa zina itu adalah hukumnya haram. Ya, jangankan untuk melakukan mendekati saja dilarang. Ya. Ada yang mau bertanya? Apakah pacaran mendekati zina? Ya, itu pacaran. Kalau pacaran mendekati zina, jelas-jelas karena dengan berpacaran itu bisa mengarahkan kepada perbuatan zina. Ya, karena dari pergaulan berpacaran, ya itu bisa membawa kita kepada pergaulan bebas. Apalagi di saat sekarang pacarannya itu ekstrim ya. Ya, jadi kita masuk di Quran surah diperhatikan ya. Oke, setelah menyaksikan video ini,
yaitu dampak-dampak yang ditimbulkan bagi orang yang berbuat zina. Jadi silakan dicari kelompoknya, kemudian silakan mencari materinya, serta baru disimpulkan. Silakan cari anggota kelompoknya masing-masing ya. Mulai dari namanya. Dan tadi ibu sudah bentuk kelompoknya, silakan dicari. Jadi kalau mulai silakan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu tentang bacaan tajwid surah Al-Isra ayat 32 yang akan dibacakan oleh Mahmud Abdillah. Surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Terdapat 3 hukum tajwid. Yang pertama, wala, terdapat hukum tajwid mad asri atau mad tabi'i karena huruf lam berharakat fathah dan temu alif dan setelahnya tidak hamzah, sukun, wakaf dan tasdid. Cara membacanya ada 2 harakat. Yang kedua, innahu, hukum tajwidnya adalah gunnah. Alasannya karena nun tanda tasdid. Cara membacanya dengan ditahan 3 harakat. Yang ketiga adalah wasa'a, terdapat hukum tajwid wajib mutassil karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Cara membacanya panjang 5 atau 4 harakat. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, mitra untuk bacaan yang lain. Nah, silakan menulis. Apa hukum tajwidnya ini? Inna itu adalah tajwidnya gunnah. Dan alasannya karena tanda tasdid. Cara membacanya dengan nun ditahan 3 harakat. Jadi innahu. Apakah ada yang lain yang bisa menambahkan? Apakah ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, kami akan menutupnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 2. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hukum bagi pezina.
Hasil dari diskusi kami tentang hukum pergaulan bebas dan zina adalah kalau hukum zina muhsan, hukumnya adalah zina adalah didera atau dicambuk 100 kali dan dihasilkan ke tempat yang jauh atau terpencil. Untuk gairah muhsan, hukumannya yaitu dirajam, yakni dilempar batu sampai meninggal. Jadi intinya hukumannya perbuatan zina adalah haram. Apa ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Yang saya adalah apa hukum dari menceritakan perkenalan secara terang. Buya yang pernah menjelaskan dalam tausiahnya, yaitu jika sudah terlanjur melakukan perbuatan zina, maka tidak boleh diceritakan kepada orang lain karena hukumnya haram. Bagaimana? Apa sudah sesuai dengan pertanyaan Anda? Ya, oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dampak yang ditimbulkan dari orang yang berbuat zina. Zina mengurangi agama seseorang. Zina menghilangkan sifat warak. Zina merusak kehormatan dan harga diri. Zina mengurangi sifat cemburu. Kezinaan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Zina menghitamkan wajah dan menjadikannya gelap. Zina menggelapkan hati dan menghilang dengan cahaya. Sebelum kami menutup presentasi ini, ada yang ingin bertanya? Apa dampak jika menghilangkan riba bagi pezina? Yang kedua, kita akan menghilangkan kehormatan kita. Kita akan menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat sekitar, bahkan dibilang sebagai sampah masyarakat. Ada lagi? Tidak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kita hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pergaulan bebas dan perbuatan zina sangat dilarang dalam agama. Yang kedua, zina dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yang ketiga, zina bisa menimbulkan dampak, diantaranya mendapatkan laknat dari Allah, dijauhi dan dikucilkan masyarakat, nasab makhajub, anak tidak anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Yang keempat, kita harus menghindari lingkungan yang di dalamnya terdapat perilaku hidup serba bebas karena akan mempengaruhi perilaku kalian. Hendaknya beragama dan berada di tengah-tengah lingkungan yang sehat. Jadi tadi sudah dibacakan kesimpulan dari hari ini bahwasanya zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian zina itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Jadi tadi kita sudah bahas laki-laki yang melakukan zina
perempuan yang melakukan zina, karena ada dua ya, ada gairu muhsan dengan muhsan. Jadi setelah tadi diskusi kelompok, ya, kita sudah bisa tahu tentang larangan perbuatan zina, dan sudah tadi juga disimpulkan oleh temannya bahwa perbuatan zina itu sangat dilarang oleh agama. Jadi kesimpulannya di sini ada dua juga macam zina, yaitu ada zina mustan dan ada zina gairu mustan. Ya. Jadi zina mustan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Kemudian hukuman bagi pelaku zina mustan yaitu dijerat atau dicambuk 100 kali. Kemudian zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau gairu mustan itu dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Jadi kemudian ada beberapa dampak yang bisa didapat dari perbuatan zina, ya, yaitu yang pertama mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian dijauhi dan dikucilkan masyarakat. Kemudian anak-anak dari hasil zina itu tidak berhak mendapatkan warisan, dan juga tidak bisa menjadi wali kalau menikah. Nah, jadi itulah materi kita hari ini, kesimpulannya. Kemudian untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari di rumah. Untuk kedepannya kita bahas kembali tentang pengertian zina. Ya. Jadi kita akan membahas pengertian zina minggu yang akan datang. Dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa melakukan PDM kembali di hari yang akan datang. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.